Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang Bapak dua, ibu dua. Bapak-bapak. Bapak dua. Ya jangan disingkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bapak dua, ibu dua. Kan bapak-bapaknya banyak, nggak cuma dua. para tokoh agama, para kiai. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun, Anda belum teruji. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya, maksud DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Kaderisasinya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi, tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapa yang dikorbankan? Banyak hal yang dikorbankan, tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita, bahwa Anda itu berproses dari awal. Inilah yang kemudian kenapa fenomena politik dinasti itu selalu diulang. Kan Para bapak dua, para ibu dua. Siapa sih ini anak? Wapres. Wapres. Maaf Mas Wapres, aduh sambutannya luar biasa. Sekolah di mana sih dia? Siapa yang milih nih orang? Aduh. Sorry. Nggak niat ketawa. Sorry. Para bapak dua, para ibu dua, para fufu, para fafa, para fufu fafa. Salam sehat, mari kita berpikir cerdas. Hai sekalian, udah lihat kan video ini? Yang saya hormati para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai. Nah, kalian mikir juga nggak? Gibran ini dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden, kok gini amat ya? Jadi Gibran ini dibully netizen karena dia nggak paham menggunakan kalimat para yang bersifat jamak. Seperti yang disampaikannya para kiai, para bapak. Dan dia menyampaikan sambutannya di acara Fatayat NU pada Jumat lalu, guys. Nah, saya pikir memang dalam hal kapasitas Gibran ini, netizen bukannya nyinyir guys, tapi memang wajar untuk kita kritisi. Coba kalian lihat guys, dari Gibran sebelum jadi wapres sampai sekarang sudah menjadi wakil presiden, dirinya tak pernah luput dari olok-olokan netizen. Ya karena memang olok-olokan itu dia sendiri yang bikin, seperti halnya dalam kasus ini. Bayangin loh guys, sekelas wakil presiden nggak paham soal yang beginian. Jadi semakin kesini kita ini semakin bertanya-tanya loh guys, dia ini sebenarnya pahamnya apa loh? Dan lebih bahayanya lagi, orang yang model beginian kok bisa jadi wakil presiden? Parah banget loh bangsa ini. Nah, gimana menurut kalian guys? Disorot netizen karena dia nggak paham menggunakan kalimat para yang bersifat jamak, dan dia menyampaikan sambutannya di acara Fatayat NU itu Jumat lalu. Para kiai, para bapak, para ini elementer banget ya. Saya pikir ini netizen bukan nyinyir, tapi sekelas wapres nggak paham soal yang beginian. Jadi dia ini kita perlu bertanya pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi orang model begini. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang menurut saya ini luar biasa. Kalau kita melihat bahwa perjalanan politik yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh seorang Gibran itu yang berani menabrak konstitusi teman-teman ya, dan hasilnya seperti ini. Ketika pencalonan Gibran di kala itu menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat, banyak orang-orang yang mengkhawatirkan keberadaan Gibran nantinya posisinya seperti apa, apakah ia mampu bekerja ataupun tidak. Sama halnya juga Ahok yang mengatakan pada saat itu negara ini bukan untuk dicoba-coba. Ya, negara ini membutuhkan orang-orang yang berpengalaman. Bukan kita tidak percaya kepada anak-anak muda, tetapi jam terbang tidak bisa dipungkiri akan menentukan bagaimana sikap-sikap dan tindakan seorang pemimpin. Ya, nah pada kesempatan kali ini ketika Ahok mengatakan hal itu, mungkin teman-teman juga penasaran apa sih maksud Ahok, apakah benar
yang dimaksudkan seorang Ahok. Ternyata benar, ya. Ternyata benar ketika kita melihat bahwa Gibran ketika pidato menyampaikan sebuah hal yang penting di depan para menteri dan segala macam, ya. Ada banyak orang-orang yang pada saat itu tertawa. Kenapa mereka tertawa? Karena merasa ini Gibran ngomong apa sih? Tidak terarah. Nah, disampaikan di sini para ibu-ibu, para bapak-bapak, para ini yang memilih harus bertanggung jawab dunia akhirat. Padahal memimpin 38 provinsi ini mau dibawa kemana? 280 juta orang. Bila wapresnya begini, gimana nasibnya nanti? Ya, Pak Jokowi memang keterlaluan, kasihan Gibran. Sepertinya dijatuhkan oleh keluarga sendiri. Bapak mama sendiri jatuhin anaknya. Nah, mana kecintaan mereka terhadap Gibran? Tentunya hal ini sulit untuk kita percaya lagi akan pemerintahan yang akan datang. Nah, kalau kita melihat 58% gak peduli nasib negeri ini, yang nantinya anak cucu mereka lah yang mewarisi. Yang penting bisa para juga wara-wara plus wiri-wiri. Ya, makin banyak, artinya pidato-pidato Gibran ini menjadi bahan omongan, menjadi bahan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Karena dinilai ini pidato seakan-akan lagi ngelawak, dan Prabowo sangat malu akan hal itu. Kenapa dia malu? Pastinya ketika rapat tersebut ada undangan-undangan terhormat yang dimana Prabowo malu dengan mendengar hal itu, ya. Saat ini tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh untuk tampil percaya diri. Contoh sajalah, orang hanya tamat SMP atau SMA dan minim pengalaman, tampil pidato ataupun sekedar membaca teks pasti tidak mampu, grogi atau demam panggung, dan banyak salah. Nah, ini yang terjadi. Jadi pemikiran masyarakat muncul hal-hal seperti ini. Mereka merasa bahwa saat ini Gibran sedang uji coba mungkin, ya. Dia sedang mencoba-coba apakah ini enak jadi seorang wapres, ya. Tetapi tindakan-tindakan Jokowi ini sama halnya menjerumuskan negara Indonesia, ya. Menjerumuskan negara Indonesia yang sulit untuk bangkit lagi ketika wapresnya seperti ini. Seharusnya Gibran sadar diri. Keberhasilan apa yang udah Anda berikan di negeri RI? Kami jangan main-main terhadap negeri ini. Sanggup kamu seandainya kita seperti Rusia dan Ukraina, tolonglah Gibran, mundurlah kamu sebelum terlambat. Karena yang dipertaruhkan masa depan bangsa ini dan rakyat Indonesia tinggal di dalamnya. Itu yang dipertaruhkan oleh Gibran. Ya, benar kata Ahok, benar juga kata pengamat, yang bukan gemes para penjilat yang selalu menganggungkan bilang wapres cerdas apa enggak malu. Ya, ada baiknya Gibran itu mundurkan diri pada begini, malu-malu aja bangsa dan reputasi negara kita terlihat jelek di mata dunia. Para pendukung Samsul bin Fufu Fafa, mohon tidak menyesal sudah memilih wapres kaliannya, dan sebentar lagi kalian mendapat sembako lagi. Ya, agak-agak lucu begitu. Jadi ada sembakonya lah, ada Fufu Fafanya lah, ada para juga warawiri. Itu yang terjadi saat ini, ya. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam menilai wapres kita yang tergokil kali-kali ini. Sampaikan di dalam kolom komentar sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih. NKRI harga mati.